Sayang? Sayang? Sayang, ada apa sayang? Kenapa semua ini harus terjadi? Gimana Citra kalau dia tahu bayinya meninggal gak lama setelah dilahirkan? Citra pasti sedih banget. Atta juga pasti terpukul dengar kabar ini. Sayang, kalau ada apa-apa kamu bisa cerita ke aku kok. Sayang? Sayang, kalau ada apa-apa kamu jangan pendem sendiri ya. Kamu bisa kok cerita. Sayang, please, ada apa? Aku harus bisa tegar dan nahan perasaan aku. Karena belum ada yang tahu soal berita duka ini. Aku juga gak mau pangeran jadi khawatirin aku. Karena sebentar lagi pangeran harus dampingin Atta untuk ngelewatin semua ini. Aku juga harus siap dampingin Citra ngelewatin saat-saat terberat ini. Setelah nanti Citra tahu kalau bayinya udah gak ada. Sayang. Sayang, kamu tahu udah kejadian apa? Cerita sama saya. Aku gak bisa lagi nyembunyiin perasaan aku. Aku bener-bener sedih karena Citra. Kenapa anak saya diselamatin? Sayang, kamu tahu itu kenapa? Kita harus dampingin Atta. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Gak mungkin ini terjadi! Anak saya kenapa gak diselamatin dong? Kenapa anak saya diselamatin? Tenang. Kayak gini, ini rumah sakit. Bapak yang sabar ya. Saya juga minta maaf. Kami dan tim dokter itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, Ibu Citra itu mengalami preeklamsia yang disebabkan oleh Mero Syndrome. Dan itu yang membuat plasentannya lepas sehingga aliran darahnya tidak sampai ke bayinya. Dan kami juga sudah berusaha memberikan nafas buatan. Tapi bayi Bapak tidak bisa bertahan. Sekali lagi kami turut berduka ya Pak. Dok, apa Citra bisa dijenguk? Saat ini Ibu Citra berada di ruang observasi dan dia bisa dijenguk. Cuman saya belum bisa memberitahu dia karena kondisinya masih lemah. Saya permisi dulu ya. Mari Sus. Gue turut berduka ya, Atta. Gue tahu lo pasti hancur dan ini berat untuk dihadapin. Tapi lo harus ikhlas. Lo sekarang mau jenguk Citra. Gue gak tahu harus ngomong apa sama Citra. Gue gak mau bikin Citra hancur. Iya, gue ngerti. Sabar ya, Tak. Tapi kalau boleh, apa
Apa gue aja yang dampingin Citra, sementara lo di sini tenangin diri lo. Lo masuk ya? Sayang, saya tunggu di sini ya. Iya. Anak keluaran. Mau apa lagi nih orang? Halo? Halo, dengan Bu Soraya. Saya mau ngajakin Bu Soraya ketemuan, bisa? Ada hal penting yang mau saya sampaikan. Saya tidak punya waktu. Apalagi untuk ketemu dengan kamu. Soal Putri yang ingin melanjutkan kuliah S2-nya di luar negeri. Karena saya yakin ada andil Bu Soraya di sini, ya kan? Saya memang mendukung keputusan Putri. Tapi saya nggak sangka Bu Lisa bisa bicara seperti ini. Aku yakin banget kalau si nenek-nenek nyebelin ini biang kerok sampai Putri mutusin buat lanjutin kuliah di luar negeri. Jadi gimana Bu Soraya? Bisa ketemu saya? Saya bisa loh membantu Bu Soraya untuk menjauhkan cucu kesayangan Anda dengan Putri. Apa sebenarnya yang direncanakan perempuan ini? Bu Soraya masih meragukan saya. Kita ketemuannya nggak perlu lama-lama kok. Seperlunya aja. Sebaiknya yang kita bahas itu hal yang penting. Saya nggak mau kalau buang-buang waktu. 1 jam lagi kita ketemu di Cafe Mosaic. Oke. Dasar nenek-nenek rese. Hampir aja aku kepancing emosi dia. Lihat aja, nanti akan aku bongkar semuanya. Berani-beraninya dia ganggu putri kesayangan aku. Halo sayang, Mama cuma mau kasih tahu kalau ide yang kamu kasih ke Mama sudah berhasil. Nenek-nenek rese itu sudah bisa kepancing omongan Mama. Setelah Mama bilang, Mama bisa bantuin dia untuk jauhin pangeran dari Putri. Ya, kamu tenang aja sayang. Ya udah, Mama bisa jaga diri kok. Kamu juga ya Vito. Mama tutup dulu teleponnya sayang ya. Bye. Mel, sayang. Mel, suhu badan kamu naik loh. Kamu sakit, Mel? Iya Bu, aku emang rada pusing gitu lah. Yaudah sekarang kamu istirahat. Nanti kita lihat ya setelah kamu istirahat gimana badan kamu. Kalau suhu badannya naik dan pusingnya nggak reda, kita ke dokter ya sayang. Ya Bu. Kamu tenangin diri kamu ya sayang. Coba lepasin Tristan juga Rizky dari pikiran kamu. Dari hati kamu juga Mel. Ibu yakin kamu pasti bisa laluin semua ini. Ya sayang. Ya Bu, makasih ya Bu. Oh ya tadi itu air diffusernya udah ibu nyalain ya. Mudah-mudahan aromaterapinya bisa bantu kamu untuk lebih rileks. Makasih ya Bu. Iya sayang, istirahat ya. Ayo.
Mi, sini. Gimana Mel? Kita biarin dia istirahat dulu ya, Pi. Siapa sih yang berani bikin Mel nangis? Itu anak kesayangan Pipi loh, Mi. Siapa sih? Tristan. Pipi udah yakin pasti Tristan. Siapa lagi? Rizky kan udah Pipi terbangin ke Amsterdam. Siapa lagi kalau bukan Tristan? Wah, Pipi harus kasih pelajaran ke anak. Pipi mau ngapain? Pipi tenang dulu dong. Gimana bisa tenang sih, Mi? Ya ampun. Pi, makanya dengerin Mimi dulu. Mimi tuh belum selesai ngomongnya. Ya. Ya Mel itu begitu karena apa? Sebetulnya dia sedih bukan karena dia itu disakitin sama Tristan. Terus kenapa? Jadi kejadian yang menimpa Maura itu sebetulnya bikin Mel ngerasa bersalah, Pi. Makanya dia minta Tristan untuk jauhin dia. Dan si Tristan tuh fokus untuk ngurusin Maura. Ya Mimi nggak tahu gimana perasaan Tristan. Tapi akhirnya Tristan mengiyakan permintaannya Mel. Ya dia mau untuk fokus ngurusin Maura. Ya mungkin karena dia juga ngerasa salah, Pi. Tapi setelah itu terjadi, Mel baru sadar. Ternyata nggak mudah melepaskan orang yang dia cintai. Makanya Mel jadi ngerasa sedih karena itu. Duh, kok Pipi nggak ngerti nih? Mel itu suruh jauhin Tristan untuk Tristan fokus sama Maura. Terus Tristan udah menjauh, Mel nangis. Maksudnya apa sih? Gimana ya, Pi ya? Susah jelasinnya. Yang jelas perasaan laki-laki sama perempuan itu beda, Pi. Perempuan itu seringkali apa yang diomongin dia sama apa yang di hati dia tuh nggak sama. Duh, Pipi malah tambah nggak ngerti. Terus siapa nih yang harus Pipi kasih pelajaran nih? Gak ada. Yang penting nih sekarang ya, Pipi harus bisa kendaliin emosi Pipi. Nggak ngerti.